Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat beri dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita, junjungan kita ya, teladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nak, kita akan lanjutkan soal nomor 21. Terdapat dua lingkaran ya, terdapat dua lingkaran L1 dan L2 yang berpotongan dan memiliki dua titik potong, yaitu titik X dan titik Y. Garis AX dan AY adalah tali busur pada lingkaran pertama, di mana AX lebih pendek daripada AY. Titik B dan titik C berturut-turut adalah perpanjangan AX dan C adalah perpanjangan AY, sehingga garis XB dan XC adalah garis yang menjadi tali busur untuk lingkaran yang kedua, di mana XB lebih panjang daripada YC. Hasilnya nanti garis XY tidak sejajar dengan garis BC. Jika panjang AC sama dengan nomor urut Nabi Ilyasa pada 25 nabi yang wajib diketahui, panjang AX dan AY adalah berturut-turut adalah nomor urut ya dari Qiyamuhu bin Nafsih ya dan Wahdaniyah pada sifat 20 yang wajib diimani ya, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Berarti pertanyaannya, nak, berapakah panjang dari XB atau jarak dari titik X menuju titik B? Ini juga soal gambar, maka kita wajib menggambar ya. Kita wajib menggambar dua buah lingkaran. Anggap ini, nak, lingkaran pertama ya. Ini lingkaran pertama berwarna hitam dan lingkaran kedua berwarna merah. Nah, lingkaran kedua berwarna merah. Ya, kurang lebih beginilah, nak ya, atau kemari lagi lah. Nah, kurang lebih begini, nak ya. Jadi ada dua lingkaran, lingkaran hitam adalah lingkaran L1, lingkaran pertama. Ini, nak, kita sebut sebagai lingkaran pertama. Yang kedua, lingkaran kedua. Kedua lingkaran ini berpotongan di dua titik. Sebut saja titik yang atas namanya X, ya warnanya berbeda sedikit ya, biar enak dipantau nanti ya. Titik pertama namanya titik X. Ya, ini titik X misalnya. Titik perpotongan kedua lingkaran ini yang kedua Y. Kemudian ada garis AX dan garis AY ya, sehingga garis AX dan AY ini menjadi tali busur pada lingkaran satu, di mana AX lebih pendek daripada AY. Oke lah, nak ya, misalnya di sinilah biar agak dekat ke X ya. Nah, di sini aja. Nah, di sini, misalnya di sini ya, adalah titik A. Ini titik A ya. Sehingga anak-anak sekalian, bentar, kurang cantik ya. Atau pakai font aja lah. Nah, di sini ya. Ini titik A. Nah, titik A ya. Sehingga, nak, kita lakukan sebagaimana perintahnya. Ada garis AX. Ada garis AX. Garis AX. Ya, garis AX melewati titik A dan titik X. AX kemudian akan memotong, ya pastinya ya, AX kemudian akan memotong lingkaran yang kedua di titik ini. Titik apa nih? Kasih nama di sini. D ya.
perpanjangan AXB. Ah, ini B namanya, nak. Nah, ini titik B namanya. Perpanjangan AX, nah, ini namanya titik B. Warnanya hitam saja biar agak beda sedikit ya. Ini B, ini titik B. Sementara perpotongan antara garis tadi apa namanya? AY itu ya, muncul titik C, warna kuning lagi. Nah, perpotongannya nak, perpotongannya kita dapatkan titik C. Titik C. Nah, ini titik namanya titik C. Titik C. Nah, kurang lebih nak, lebih kurang akan begini ya. Sehingga nanti kita bisa buat garis ya, kita bisa buat garis BC dan garis XY. Garis BC dan garis XY. Saya akan gunakan warna pembeda ya, supaya berbeda pakai warna hijau ya. Gripnya 11 di situ. Apa 11 kan? Di ujung tuh kan ada default grade 11. Itu animasi dia. Ini garis yang melalui XY. Dan ini nak garis yang melalui titik BC. X-nya sudah hilang ya. Ketutup sama garisnya. Nah, ini titik. Yang ini ya, titik XY. Ini titik XY. XY. Nih, XY. Nah, maka nampak di sini nak, bahwasannya garis XY tidak sejajar garis BC. Tapi yang jelas nak, yang jelas di sini ada beberapa sifat yang bisa dilihat ya. Sifat yang pertama, tolong perhatikan nah ya. Sifat yang pertama, Ananda coba lihat ya, khusus untuk lingkaran merah. L yang 2, lingkaran merah ya. Sudut B, nah ini namanya sudut B. Sudut B menghadap busur XC. Sudut B menghadap busur XC. B menghadap sudut XC. Begitu juga sudut Y. Sudut Y. Sudut Y yang ini ya, menghadap kepada busur XC. Apa kesimpulannya? Dua sudut yang berada pada tepi lingkaran menghadap kepada busur yang sama, maka besar sudutnya harus sama. Katakanlah nilainya di sini alfa, alfa. Maka ini juga nilainya alfa. Sudut lingkaran, sudut tepi lingkaran yang menghadap pada busur yang sama, maka besar sudutnya sama. Ya, sebagaimana yang sudah kita tahu nak ya, besar sudut dalam adalah 2 kali sudut luar. Sudut luarnya banyak. Ya, sudut luarnya banyak. Saya ulang sedikit ya, saya ulang sedikit konsep lingkaran sebagai penguat ya. Nah, misalnya ini ada sudut dalam. Misalnya ada sudut dalam. Nah, ada sudut dalam. Nah, misalnya ini sudut dalam. Maka apapun bentuk sudut luarnya, setengah sudut dalam. Kayak manapun bentuknya, nak. Apakah gambarnya kayak gini misalnya? Kalau menghadap busur yang sama ini, apakah gambarnya begini? Nah, ya, atau misalnya gambarnya seperti ini misalnya. Selagi dia menghadap pada busur yang sama, maka besar sudut luar itu tetap setengah sudut dalam. Artinya ya sama saja. Artinya sama. Atau gambarnya begini misalnya. Ya sama saja.
Selagi dia menghadap busur yang sama, maka besar-besar sudut ini besarnya sama gitu nak. Maka makna yang sama, sudut B dengan sudut Y sama menghadap busur yang sama. Maka kedua-duanya besarnya sama. Andai itu kita inisialkan sebagai alfa. Begitu juga nak, ya. Di atas ada sudut X. Nah, ini ada sudut X nih. Ini ada sudut X. Ini ada sudut X. Nah, yang ini sudut X. Namanya theta misalnya. Busur yang di hadapannya adalah BY. BY. Ya. Berarti sudutnya juga sama karena menghadap busur yang sama. Berarti ini pun harus theta. Berarti alfa, alfa, theta, theta. Kedua sudut ini pasti sama ya. Alasannya bertolak belakang. Maka kesimpulannya apa? Segitiga XYA dan segitiga ABC adalah segitiga yang kongruen. Ya, kongruen istilahnya. Bukan, ya, bukan kongruen istilahnya. Segitiganya bukan kongruen, tapi sebangun. Ya, sebangun. Bukan kongruen, karena kalau kongruen itu syaratnya tidak hanya sebangun, tapi ukurannya juga sama. Ini nggak sama ukurannya, nak. Ya, karena dikatakan bahwasanya XA, AX, nomornya seperti nomor urut Qiyamuhu binafsi. Wujud, kidam, baka, muqtalafatulil hawadis, Qiyamuhu binafsi. Berarti ini panjangnya 5. Ya, panjangnya 5 ya. Wahdaniyah berarti panjangnya 6. Ya, aduh warnanya jangan hitam nih. Karena warna hitam bertabrakan ya. Warnanya merah aja. Ini 6 ya. Ini 5, di atasnya 5. Ada 5, ada 6. Sementara panjang dari AC, panjang dari apa? Panjang dari, jika panjang AC sama dengan nomor urut dia AC, A ke C, A ke C. Perpanjangan XA apa nak? Perpanjangan XA, bentar. Oh, C perpanjangan dari ini nah. C perpanjangan dari AX, terbalik ini nih. Ini harusnya bukan C, bukan B, ini C nih, ini C, ini C. C yang di atas B ya. Salah lihatnya, ini C, ini B, gitu ya. Nah, panjang AC sama dengan nomor urut dari Nabi Ilyasa dalam 25 nabi yang wajib diketahui ya. Berarti Ilyasa pada urutan yang ke 20. 20. Nah, 20. Pertanyaannya nak, berapa panjang dari apa pertanyaannya? Pertanyaannya XB. Bentar, gambar saya yang salah apa nih? Oh ya, betul tadi nak. Betul tadi ya. Betul ini ya. Yang 20 AC ini 20. Betul-betul ya. Iya, ini yang 20 ya. Ya, maaf ya. Berarti 5, 6, 20. Maka yang pendek itu 5 dengan 20. 5 kali berapa jadi 20 nak? 4. 4. 6 kali 4 berapa? 4. 24. Maka panjang dari X ke B adalah 5 tambah 24. Berapa nak? 5 tambah 24 berapa? 29. Ya, maka jawabannya nak, panjang dari X ke B adalah 29. Ya, 29. Ya, mungkin begitu ya. Saya kalau sudah padat-padat ini agak terbalik-balik ya. Ya, saya sudah agak punya sedikit kesulitan lah ya di mata saya kalau sudah dekat-dekat begini ya. Jadi jawabannya 29. Jadi panjang dari X ke B melewati A berarti XA tambah AB.
Kalau XA-nya 5, AB-nya 24, maka totalnya sama dengan 29 satuan panjang. Nah, itulah nak jawaban dari soal kita, soal nomor 21. Baik, alhamdulillah ya, masih ada waktu untuk menyelesaikan soal KSM Provinsi 2021 ini ya. Kita lanjutkan nak soal berikutnya. Nomor 21 sudah, nanti bisa dipelajari kembali ya. Insya Allah videonya akan segera saya share ya. 22. Baik ya, saya bacakan soalnya, saya terjemahkan saja ya. Jadi natural number tuh nak, natural tuh bahasa Indonesianya asli ya. Kurang lebih artinya begini ya, untuk sembarang pilihan pasangan bilangan asli A dan B yang didefinisikan sebagai A pagar B sama dengan 2AB tambah 2A kurang B. Ada bilangan X ya, bilangan natural number, bilangan asli X yang dikatakan konstituen dengan bilangan asli N. Sedemikian rupa lah pokoknya ya, X pagar Y sama dengan N. Pertanyaannya, the number of constituent. Jadi banyaknya pasangan angka yang menjadi konstituen dari 2021. Artinya ya jalankan saja ya apa maunya soal, ikuti saja ya. Jadi di soal itu nak didefinisikan begini ya. A pagar B sama dengan 2 kali A kali B ditambah 2 kali A. Ya, ditambah 2 kali A dikurangi B. Maka tentu saja nak, tentu saja ya maknanya X pagar dari Y sama dengan 2XY, ikut ganti saja ya, ikut ganti aja, tambah 2X, 2X terus dikurangi kurang Y, dan itu yang sama dengan N. Nah, N. Di mana N di sini ya ditetapkan nilainya 2021. N-nya 2021. Nah, anak-anak sekalian, kita harus bisa membayangkan bentuk yang bisa bersesuaian dengan pemfaktoran yang melibatkan 2XY, 2X dan kurang Y. Tentu secara umum kan bayangan kita nak. Bayangan kita gini ya. Kalau A tambah B karena min ya, berarti kali C kurang D itu harus punya 4 ruas nak. Yang pertama adalah AC. AC kurang AD tambah BC kurang BD. Padahal soal kita ini cuma 3, 2XY, 2X kurang Y. Maka harus dimanipulasi aljabar. Kita harus menerapkan manipulasi aljabar sehingga munculnya itu 4. Ya, ada muncul 4 suku. Tentu saja kemunculan 4 suku itu harus prinsipnya yang pertama nak B kali D. Hasil kali B kali D. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua harus angka. Kenapa? Kenapa ya? Karena kita ingin menciptakan ada kesan min Y ini, min 1 ini, 2 ini harus angka dia. Maka pemfaktorannya ini ya bisa kemudian kita pilah ruasnya. Nah, kita pilah ruasnya ini. Ini 2X, ini 2X ya. Ini Y. Maka 2X kali Y, 2XY ada. Ya, ada. Min Y, maka di depannya ini min 1. Min 1 kali Y, min Y ada. Sekarang bagaimana caranya? 2X-nya itu jadi 2X juga. Berarti harus plus 1. 2X kali plus 1, 2X. Maka yang terakhir min 1 kali 1. Berapa nak min 1 kali 1? min 1. Min 1. Maka nak tambahannya supaya bisa difaktorkan harus ada tambahan di sini min 1. Min 1. Kalau ruas kiri dikurang 1, ruas kanan juga dikurang 1 nak. Maka sekarang persamaannya jadi 2X kurang 1 kali Y tambah 1 sama dengan 2021 kurang 1. Itu manipulasi aljabar namanya. Berapa Nanda sekalian 2021 kurang 1? 2020. 2020.
Ya, 2020 dengan catatan ya. Kita harus ingat, Nak, harus ingat beberapa kemudahan. 1, 3, 5, 7, 9. Kemarin sudah saya bahas juga ya pada pertemuan yang lalu ya. Bukankah ini bilangan ganjil, Nak? Betul? Rumus umum dari bilangan ganjil adalah 2n kurang 1. Misalnya ini suku pertama. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 suku kedua. 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Suku ketiga, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. 2 kali 7, 2 kali 4, 8 kurang 1, dan seterusnya ya. Artinya, Nak, 2n kurang 1 itu akan menghasilkan bilangan yang ganjil. Kalau n-nya bilangan ganjil. Sama seperti ini, karena x-nya dan y-nya bilangannya adalah bilangan asli, berarti, Nak, 2x kurang 1 itu wajib ganjil. Wajib ganjil. Wajib ganjil. 2x kurang 1 wajib ganjil. Sementara 2020 adalah bilangan genap. Supaya ganjil dikali sesuatu jadi genap, pasti di sini harusnya genap. Ganjil kali genap jadi genap. Artinya perkalian ini nggak boleh 2020-nya dua-duanya genap, nggak boleh. Tapi harus ada satu yang ganjil, satu yang genap. Maka salah satunya, Nak, salah satunya ya, 2020 itu, Nak, bisa dinyatakan sebagai perkalian ganjil kali genap, yaitu yang pertama 1 kali 2020. Satunya ganjil, 2020-nya genap. Kalau kita hitung, Nak, 2x kurang 1 kali y tambah 1 sama dengan 1 kali 2020, maka dengan mudah ya, x-nya terpilih 1 dan y terpilih 1900 1900 lagi. 2019. Nah, ini kemungkinan pertama. X1 Y 2019. Bisa ya? Karena 2020 boleh dipecah menjadi 1 kali 2020. Berikutnya, Nak, berikutnya 2020 itu juga angkanya cantik ya. Angkanya cantik. Cantik angkanya, Nak, ya. 2020 itu, Nak, pasti sama juga dengan 10 kali 202. Betul? Betul? Tapi 10 adalah bilangan genap. 202 bilangan genap. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Maka caranya supaya muncul ganjil, 10-nya bagi 2. 5 kali 404. Boleh juga. Maka di sini, ini kalau yang pertama ini kemungkinan pertama, 1. Maka ini kemungkinan kedua. Kan ganjil kali genap. Ganjil kali genap. Boleh juga. Ya, boleh juga. Nah, kemudian 404 ini, Nak. 404 nih kan 100 ya. Perhatikan, Nak, ya. Sedikit lagi. 404 ini atau 202 ini 202 ini saya pecah lagi ya. Saya 202 ini ya, 202 ini saya bagi 2 jadi 20 kali 101. 101 juga bilangan yang ganjil. Maka perkaliannya boleh dari 101 kali 20. Maka ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Maka berikutnya adalah menggabungkan antara 101 dengan 5. 101 dengan 5. Berapa, Nak? 101 kali 5? 101 kali 5 berapa? 505. 504. Maka bentuk berikutnya adalah 504 dikali 4. Maka untuk soal ini, Nak, ada 4 solusi. Masya Allah. Kok 504? 505 ya. Saya salah tulis ya. Lain yang saya maksud, lain saya tulis ya. 505 kali 4 ya. Nah, berarti, Nak, untuk soal ini kartu pertanyaannya the number of constituents ya. Berapa banyak kemungkinannya? Maka kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4. Jawabannya ada 4. Jawabannya ada 4 kemungkinan. Dari mana? Dari 1 kali 2020 atau 5 kali 404 atau 101 kali 20 atau boleh 505 dikali 4. Karena 2020-nya itu harus dari perkalian ganjil kali genap. Tidak boleh genap kali genap. Maka 10 kali 202 tidak boleh.
Karena 2X kurang satunya mensyaratkan jawabannya harus ganjil. Maka untuk soal nomor 22 ini, banyaknya konstituen dari 2021 ada 4 banyaknya. Ya, banyaknya. Karena tadi ya, 2X kurang 1 itu syaratnya pasti ganjil. Karena X dan Y harus bilangan natural number. Harus bilangan asli. Ya, jawabannya ada 4 ya. Boleh dicatat, Nak? Boleh catat? Silakan dicatat ya. Jadi manipulasinya dengan cara pemfaktoran 2XY berarti pasti 2X kali Y. 2X berarti 2X-nya berdiri sendiri, Y-nya sendiri dengan catatan 2X-nya kali 1 supaya jadi 2X, maka Y tambah 1. Supaya jadi min Y, maka Y-nya kali min 1. Maka tambahannya 2X tambah 2Y kurang Y harus dikurangi 1. Supaya bisa difaktorkan menjadi 2X kurang 1 kali Y tambah 1. Ya, begitu tekniknya ya. Kalau ruas kiri dikurangi 1, maka ruas kanan pun wajib dikurangi 1 ya. Maka 2021-nya sekarang menjadi 2020. Ya, saya beri waktu 2 menit nah, untuk mencatat ya. Insya Allah ya. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan 3 soal lagi insya Allah. 3 soal lagi ya, nomor 23, 24, 25. Baik ya, alhamdulillah ya. Saya rasa sudah mencukupi catatan kalian. Insya Allah nak kita latihan lagi bersama ya, mengulang yang mungkin sudah kalian bahas juga dengan guru-guru pendamping kalian ya. Nah, sekarang nomor 23. Judulnya lagi nak, acan. Angka cantik ya, acan. Pada tahun 2020 ya, dunia dilanda COVID-19. COVID-19 ya, virus yang menyebabkan penderitanya menjadi ya lemah, ya semacam flu ya, lemah, kalian pasti tahu ya. Dan kemudian berdampak memperburuk penyakit yang sudah ada. Jadi anak-anak sekalian ya, COVID itu bukan penyebab bukan penyakit penyebab kematian, bukan. COVID itu bukan penyakit penyebab kematian. Cuma COVID itu bisa memperberat, ya bisa mendompleng ya penyakit bawaan yang sudah ada. Ya, dia memperberat penyakit yang sudah ada. COVID-19 menyerang Indonesia dan berdampak pada seluruh bidang kehidupan. Sangat terasa dulu nak ya. Kalian waktu COVID tahun 2020 kelas berapa nak? Kelas berapa? Kelas 6 SD Ustaz. Kelas 6 SD ya. Ustaz. Kelas 6. Saya ingat sekali nak waktu COVID itu ya. Ada aksi, ada seruan lockdown. Apa lockdown nak? Tidak boleh keluar dari rumah. Nggak boleh keluar dari rumah. Muncullah kemudian istilah nak ya. Istilah belajar online. Ya, jadi belajar online itu nak salah satu dari hikmahnya musibah COVID-19. Ya pasti nak perbuatan Allah itu pasti banyak hikmahnya, pasti baik ya. Salah satu yang kita rasakan ya kebaikannya ya sudah mulai kemudian bermunculan pembelajaran berbasis online ya. Jadi kayak di Sabang misalnya nak, di Sabang ketika COVID orang nggak bisa berkunjung ya, maka Sabang menjadi kota yang mengandalkan pariwisata jadi berkurang ya turis-turis yang ke Sabang, baik itu yang domestik ataupun yang dari mancanegara.
Perusahaan A mengalami kerugian karena pemasukannya berkurang. Transaksinya berkurang ya. Setiap X hari pemasukannya berkurang 75%. Tajam sekali, Nak. Hilang 3/4-nya, sisanya 1/4 ya. Dari sebelumnya, dengan X adalah nomor surah Al-Furqan. X adalah nomor surah Al-Furqan. Setelah 150 hari. Nah, di sini, Nak, angka cantik itu mainnya di sini, angka cantik ya. Angka cantik itu di sini mainnya. Setelah 150 hari, berarti surat Al-Furqan itu, ya, kesimpulannya, Nak, berarti surat Al-Furqan itu atau nomor urut surat Al-Furqan itu adalah nomor urut yang berkenaan atau yang punya sifat yang menjadi pembagi 150. Artinya dia bilangan yang habis bagi 150. Saya mau tanya, Nak, nomor urut surat Al-Furqan berapa? 25. 25. Bukankah 25 adalah angka yang bisa membagi 150? Betul kan? Betul kan? Betul. Ya, itulah namanya, Nak, acan. Itu namanya acan, angka cantik. 25. Ya, 25 ya. Berikutnya juga konsekuensi cantik juga. Jika pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 pemasukannya 5 juta, perusahaan tersebut akan dapat 312.500 pada tanggal berapa gitu kan? Caranya gampang, Nak, ya. Caranya gampang. Urutannya dari 5 juta dari tanggal 30 Agustus. Tanggal 30 Agustus pemasukannya masih 5 juta. 5 juta ya. 25 hari kemudian, maka pemasukannya berkurang 75%. Maka tinggal 1/4-nya, Nak. 1/4 dari 5 juta berapa? 1/4 dari 5 juta berapa, Nak? 5 juta bagi 4 berapa, Nak? 1 juta. 250.000 rupiah. Itu 25 hari kemudian. Lagi cantik lagi ya. 25 hari kemudian setelah 25 hari pertama ya. Berarti 2 kali sudah 25-nya ya. Maka pemasukannya tinggal 1/4. 1/4 dari 1.250.000. 1.250.000 hilang 3/4 tinggal 1/4 bagi 4. Berapa, Nak? Coba bagi, Nak. 1.250.000 bagi 4 berapa? Yang jelas 12 bagi 4 3. 50 bagi 4 125. Itulah soalnya. Kan cantik angkanya, Nak. Itulah soalnya ini. Nah, itu dia. Artinya apa? Perolehan 312.500 itu tepat 2 kali 25. 2 kali 25. 2 kali 25. Artinya 50 hari. Perhatikan ya. 50 hari setelah hari 30 Agustus. Berarti 30 Agustus tambah 50 hari. Tambah 50 hari dengan catatan ya. Catatannya apa, Nak ya? Agustus umurnya pakai jari kalian nih. Kalau setiap ketemu dengan yang tulang itu 31 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli itu pasti tulang. Berarti Juli itu 31 hari. Kalau di dalam yang dalam itu 30. Juli, Agustus. Nah, Agustus. Agustus tuh umurnya 31 hari. Ya, Agustus 31 hari. Agustus, September 30 hari. September 30 hari. Oktober 31 lagi. Artinya apa, Nak? Secara gambaran mudah ya. 50 hari itu adalah 2 bulan kurang 10 hari. Ya, 2 bulan kurang 10 hari. Ya kan? Kurang 10 hari ya. Berarti 30 Agustus. 60 hari kemudian. Nah, 60 hari kemudian
gambarannya. 60 hari kemudian adalah 30 Oktober, gitu kan? 30 Oktober. Tapi ingat, harus atret 10, karena bukan 60, tapi 50. Kurang 10. Maka 20 Oktober. Dengan catatan, bulan Agustus umurnya 31. Ada 1 hari lagi bulan Agustus, kurangi 1 lagi. Berarti yang dimaksudkan 50 hari setelah tanggal 30 Agustus adalah tanggal 19 Oktober. Gimana cara nulisnya supaya jadi jawaban? Karena kan harus tulis ya. 19. 10 Oktober bulan berapa, Nak? 10. Ya. Tahunnya pakai 4 digit. 2, 0, 2, 1. Maka jawabannya 19. 10, 20, 21, 19 Oktober tahun 2021. Kenapa harus Pak dikurangi 1 lagi? Iya, karena umur Agustus tidak sampai 30, tapi sampai 31. Sementara September 30. Makanya kita mengenal, Nak, ada peristiwa penting ya. G30S. Apa kepanjangannya, Nak? G30S. Gerakan 30 September. Penculikan para petinggi Angkatan Darat oleh PKI. Maka ketika diculik besoknya 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian. Apa, Nak? 1 Oktober hari apa, Nak? Hari, siapa tahu? 1 Oktober hari apa? Hari kesaktian Pancasila. Kalau 5 Oktober hari apa, Nak? 5 Oktober hari apa? 5 Oktober hari apa? Kalau 30 September itu terjadinya ya gerakan 30 SPKI ya. 1 Oktober besoknya hari 1 Oktober hari apa, Nak? Kesaktian Pancasila. Hari kesaktian Pancasila. Nah, beberapa hari setelah hari kesaktian Pancasila ada lagi namanya Hari ABRI. Tanggal berapa Hari ABRI? 5 Oktober. Tanggal berapa, Nak, Hari ABRI? Ini jangan sampai mentang-mentang anak matematik nggak tahu sejarah nih. 5. Tanggal 5 Oktober ya, tanggal 5 Oktober. Jadi salah satu, Nak, salah satu sebab dunia ya, salah satu sebab kegagalan PKI mengkudeta karena mereka memilih tanggal ya, salah satu sebabnya ya. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu ya. Tanggal 30 September ya, mereka melakukan makar. Tanggal 5 Oktober tuh Hari ABRI. Kalau Hari ABRI itu ya Angkatan Darat tuh berkumpul di Jakarta karena mau ulang tahunnya ya. Begitu terjadi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani ya, Espra dan lain-lain tuh ya. Apa enggak kemudian pembalasannya cepat dilakukan ya? Maka ini salah satu ya rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak akan kemudian mengabaikan doa-doa hambanya. Maka anak-anak sekalian ya, selain kalian belajar juga kalian perlu berdoa. Ya, berdoa ya, pertolongan Allah setelah kita berusaha. Ada yang bertanya ini? 23 5 Oktober ya, Masya Allah, bagus ya, Nak ya. Sekarang, Nak, kita masuk ke soal berikutnya ya, nomor 24. Sudah agak santai nih ya. Sudah agak santai, beban kita tidak terlalu banyak lagi ya. Nanti kalau seandainya waktunya masih cukup, saya sudah siapkan soal tambahan, Nak. Saya sudah siapkan soal tambahan. Baik ya, soal 24, soal tentang peluang. Dalam satu kotak terdapat M butir telur. Dalam satu kotak terdapat M butir telur ya. 1/3 diantaranya rusak. Berarti jumlah telurnya semua kelipatan 3. Kelipatan 3 ya. 1 persatu telur-telur tersebut diambil secara acak tanpa kemudian dikembalikan.
Jika M adalah banyaknya ayat sajadah dalam Al-Quran. Disunahkan nak ya, disunahkan. Ketika kita mendengarkan ayat sajadah, kita sujud. Sujud apa nak? Tilawah. Tilawah ya, sujud tilawah. Baik itu di dalam atau di luar sholat. Banyaknya ayat sajadah dalam Al-Quran itu ada 15 tempat. Ya, ada 15 tempat ya. Biasanya para imam-imam yang melaksanakan sholat subuh berjamaah hari Jumat membaca surat As-Sajadah. Ya. Kemudian mereka tiba-tiba sujud. Itu sujudnya nak karena membaca ayat sajadah. Ya, membaca ayat sajadah. Jadi sujud ya. Peluang diperoleh telur rusak ketiga, peluang diperoleh telur rusak ketiga pada pengambilan kelima adalah A per B. Pertanyaannya nak, berapakah nilai minimum? Berapakah nilai minimum dari A ditambahkan B? Berapakah nilai minimum dari A tambah B? Nah, sekarang kita catatkan peluang-peluang kejadiannya ya. Tadi M-nya sudah ada ya, M-nya 15. M-nya 15. Kejadiannya ya, mengambil dari 5 dapat busuk 3. Rusak busuk 3 ya. Berarti kemungkinan pertama gini nak. Bagus telurnya, pengambilan ketiga, keempat, kelima, rusak. Ini memenuhinya nak, karena pengambilan ke-5 dapat 3 yang rusak. Tidak hanya kejadian ini saja nak, kejadiannya bisa begini nak, kejadiannya boleh begini ya, kejadiannya misalnya bagus ya, rusak, bagus, rusak. Mulai dapat yang rusak di pengambilan kedua. Ya. Kemudiannya B-nya bergerak ke depan. Ya, ke depan ya. Bagus, rusak. Bagus, rusak. Ya, bagus, rusak, bagus, rusak. Pokoknya yang di belakang harus rusak. Yang di belakang harus rusak. Karena disyaratkan ya, kejadian yang kelima mendapat telur rusak yang ketiga. Maka sampai di sini sudah selesai nak. Untuk bagus di depan. Sekarang rusak di depan. Geser lagi ya. Rusak, bagus, rusak, bagus, rusak. Bisa? Bisa tentu saja ya. Kemudian rusak harusnya tertib nih, tapi sudahlah. Rusak, bagus, bagus, rusak, boleh juga. Atau yang terakhir, rusak, bagus, rusak. Ini rusak gitu nak, rusak. Maka ada 6 kejadian yang mungkin untuk mendapatkan telur ketiga rusak pada pengambilan kelima. Ada 6 kejadian yang mungkin mendapatkan rusak pada telur yang ketiga, ya, telur ketiga rusak pada pengambilan yang kelima. Dengan catatan kita akan hitung ya, Kejadian pertama, sebenarnya pertama, kedua, ketiga ini sama aja kejadiannya ya, sama aja. Tapi saya akan tunjukkan lah supaya jelas ya. Pengambilan bagus. Bukankah kalau rusaknya 5, anak? Rusaknya 5, berarti bagusnya 10. Untuk yang pertama ini bagusnya 10 dari 15. Seluruhnya ya. Bagus lagi 9/14. Mulai dapat yang rusak 5/13. Rusak lagi 4/12. Rusak lagi. Berarti 3/11. Angkanya di atas 10, 9, 5, 4, 3. Bawahnya 15, 14, 13, 12, 11. Untuk persamaan yang kedua. Bagus yang pertama sama, 10/15. Yang kedua rusak.
5/14. Bagus. 9/13. Rusak. 4/12. Rusak lagi 3/11. Nah, bukankah nilainya sama? Sama aja nilainya. Ada 10, ada 9 cuma beda letak ya, ada 5 beda letak, 4 beda sama 3 ya. Begitu seterusnya ya, sama aja. Artinya yang di bawahnya juga demikian. Tes sekali lagi ya, tes sekali lagi ya. 10/15 rusak pertama, 5/14 rusak yang kedua, 3/13 bagus yang kedua, 9/12, 3/11. Sama nak, sama. Sama nih, coba lihat. Angkanya aja ditukar-tukar. Berarti penukaran ini akan terjadi sebanyak 6 kali. Maka peluangnya menjadi 6 kali 10/15. 10/15. Ambil salah satu aja ya. 9/14. Apalagi nak? 5/13. 4/12. 3/11. Bagaimana Pak cara menghitungnya? Gampang ya, cara menghitungnya. Coret-coret aja ya. Coret-coret aja. Contoh gini nak, contoh coret-coret ya. Makanya jangan cepat-cepat hitung, hajar aja, coret. Misalnya gini nak. Misalnya yang dicoret ya, 5 kali 3, 15 coret, gitu kan? 6 kali 4, 24, coret 12, masih ada 2. 14 bagi 2, masih ada 7. Betul ya? Betul nak? Betul ya? Maka sekarang habis semua sudah, ya, habis semua. 10 kali 9 berapa nak? 90. 90. 7 kali 13? 7 kali 13 berapa nak? Berapa nak? 7 kali 13? 90 sah. Tuh, 91 kali 11 berapa nak? 91 kali 11? 91 kali 11 berapa nak? 91 kali 11 berapa? 1, 9. 1 mas 9, 10. Maka hasilnya nak 90 per 9 tambah 1, 10. 10, 01. Maka nak pembilangnya 90, penyebutnya 1001. Dan ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, 90 nggak bisa dikecilkan lagi dengan 1001. Sudah segitulah yang paling kecil. Ya. Maka totalnya bakal begitu ya, A-nya 90. Karena sudah kita coret-coret tadi ya, nggak perlu kecilin lagi ya. B-nya 1001. Maka A plus B menjadi 1091. Maka nilai minimum untuk A tambah B adalah 1091. Kenapa? Karena 90 dan 1001 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nggak bisa dikecilkan lagi, nak. Kenapa nggak bisa dikecilkan lagi? Sudah dicoret semua, yang bisa dikecilkan sudah dicoret semua ya. Nah, inilah opsi, inilah jawaban untuk soal kita nomor 24. Boleh dicatat, nak? Boleh catat ya. Insya Allah setelah nomor 25 ini saya akan siapkan soal baru yang sifatnya tes untuk kalian. Tes. Saya kasih soal, Ananda yang jawab. Ya. Saya kasih soal, anak-anak yang jawab. Ya. Setelah kita bahas nomor 25, saya akan kasih tes, ya, tes. Saya yang kasih soal, kalian yang jawab. Saya tunggu nak sampai jam 12:09.
Silakan dicatat poin-poin pentingnya ya. Kita tutup dengan soal nomor 25 insya Allah. Oh iya ya, jangan lupa nak ya, besok ambil keutamaan untuk melaksanakan puasa. Puasa Asyura ya, 10 Muharram. Ya, pahalanya dihapuskan dosa 1 tahun. Dihapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Kalau Arafah 2 tahun pahalanya. Dihapuskan 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Asyura 1 tahun ya, dihapuskan dosa-dosa kita ya. Sebagian ulama mengatakan dosa yang dosa adalah dosa-dosa kecil 1 tahun. Jadi jangan lupa anak, besok puasa. Puasa apa? Asyura. Ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Baik nak, sekarang kita masuki soal ke-25 ya. Kita masuk nak ke soal 25. Nah ini juga nak acan, angka cantik ya. Angka cantik. Azkia membeli beberapa buah nanas madu. Azkia membeli beberapa buah nanas madu dengan harga Rp60.000. Nah ya, senang penjualnya. Azkia beli lagi ya. Kemudian Azkia beli lagi dengan harga 60.000 juga. Tapi karena si penjual merasa senang dengan Azkia mau beli lagi, maka Azkia dapat bonus 2 buah nanas madu. 2 buah nanas madu. Dapat bonus 2. Nih, 2. Bonus ya. Biasanya kalau beli banyak, kasih bonus ya. Kalau dihitung-hitung, ya, dengan selisih yang pertama, maka harga yang kedua ini, karena tambah 2, lebih murah Rp125 dari pembelian harga pertama per buah. Pertanyaannya, berapakah banyak nanas madu yang dibeli pada pembelian pertama? Nah, ini ada cara gampangnya, nak. Ada cara gampangnya. Acan cara gampangnya. Acan. Cara gampangnya, nak, acan. Harganya 60.000. Berarti untuk harga per buahnya kita harus pilihkan angka-angka yang bisa bagi 60.000. Tentu angkanya mudah-mudah lah, angkanya yang mudah-mudah ya. Apa itu nak? Angka yang mudah misalnya 60.000 kan bisa dibagi 10. Ya. 60.000 bisa dibagi 10, bisa nggak? 60.000 bagi 10 nak? Bisa. Berapa nak? Oh, satunya harganya 6.000. Wah, cantik ya. Bonus 2, 60.000. Kemudian dibagi 12. Berapa harganya, nak? 60.000 bagi 12? 5.000. Berapa, nak, selisih 6.000 dengan 5.000? 1.000. Sudah dekat. Sudah dekat. Mintanya selisihnya 125, udah dekat. Berarti 10-nya itu harus diperbanyak. Ya, cantik tapi ya, harus angka cantik. Harus diperbanyak. Apa itu misalnya 20. 60.000 dibagi 20. Berapa, nak? 60.000 bagi 20? 3.000. Gampang ya. Sekarang 60.000, nak. 60.000 bagi 22. Bisa?
Enggak. Enggak bisa, karena di dua-dua ini ada angka 11. 60 bukan dikali 11. Ini tak bisa bulat. Ya, tidak bisa bulat. Oh, dikit lagi. 60.000 bagi yang mudah juga 30 bisa. Bisa 2000 jadi. 2000. Oh, sekarang terakhir. 60.000 bagi 32 bisa. Enggak. 60.000 bagi 32 bisa. Bisa 60.000 bagi 32 bisa. Iya. Koma tapi Ustaz. Enggak berkoma, tidak berkoma. Tidak berkoma. Berapa? 1875. Ya, enggak berkoma. 1875. Enggak berkoma. Berapa selisihnya, Nak? Berapa selisih 2000 dengan 1875? Berapa selisihnya? 125 rupiah. Betul. Ya, berarti pertama belinya dapat 30. Sekarang bonusnya jadi 32. Ya, selesailah. Kayak gitu boleh juga, Nak, cara ngerjakan soal. Boleh ya. Acan dia, angkanya cantik. Acan, boleh. Oh, adapun cara matematikanya saya yakin kalian sudah bahas ini, Nak. Sudah bahas dengan caranya. Cuma saya berkesempatan di sini untuk kemudian mengasah tambahannya. Yang saya bisa adalah tambahan bagaimana memperkenalkan trik-trik mudah menjawab soal. Acan, angka cantik. Angkanya cantik. Alhamdulillah ya. Nih yang banyak ya, Masya Allah sudah dapat semua, mantap ya. Alhamdulillah. Dengan demikian, Nak, selesai sudah ke 25 soal yang kita bahas ini, Nak. Saya nggak perlu pakai cara matematika satu lagi tuh ya. Saya yakin pasti kalian sudah dapat semua. Sekarang saya balik. Kalau dari pertemuan pertama ya, dari pertemuan pertama hari Senin dulu saya terus yang ngomong ya. Saya terus yang ini, saya mau lihat hasilnya, Nak. Saya telah siapkan beberapa soal. Satu soal pertama, ya, silahkan anak jawab. Semuanya jawab ya. Kayak tadi itu, bagus ya. Semuanya bisa mencoba. Saya sudah siapkan tambahannya. Nah, ini dia. Ini dia, Nak ya. 3 orang sedang melakukan safar. Mereka safar duduk bersama untuk beristirahat. Orang pertama mengeluarkan 4 potong roti yang dia punya. Orang kedua keluarkan 6 potong roti yang sama. Orang ketiga nggak bawa roti, ikut makan juga. Ketiganya memakan roti dengan jumlah yang sama. Walaupun dia nggak punya, tapi kawan-kawannya baik, Nak. Kasih dia juga seukuran dengan apa yang mereka makan. Sebagai kompensasinya, Nak, karena orang yang ketiga tidak membawa roti, maka ia kasih uang 20.000. Di kawan-kawan, saya nggak bawa roti, tapi saya bayar saja ya 20.000. Seperti apa yang saya makan. Untuk diberikan kepada kedua rekannya tadi, pertanyaannya, agar mereka dikatakan bisa berkontribusi sama apa yang dimakan sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Kiban hak, lagenyan he ya. Kiban he, lagenyan hak, bahasa Aceh ya. Kayak mana capek, begitulah apa yang kita dapatkan ya. Bagaimana apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lelahkan. Agar mereka bertiga dikatakan berkontribusi dengan porsi yang sama, maka orang pertama, orang kedua, masing-masing dapat berapa rupiah. Saya kasih waktu 4 menit untuk menjawabnya. Silahkan. Ya, silakan ya. Berapa yang didapat oleh orang pertama dan berapa didapat orang kedua?
Ya, Masya Allah, bagus-bagus, hebat ya anak ini. 3 menit lagi, 3 menit lagi, 3 menit lagi. Ya, Badratun Nafis jawab A ya. Masya Allah, bagus ya. MTS Bunga Al-Quran jawab D, bagus. Ya, bagus. Silakan lagi yang lain. MSen 2 Aceh Jaya A, bagus. Masya Allah, bagus. Yang lain? Aiza dari MSen 2 Aceh Besar A juga, bagus ya. Al-Farizi Nasution A juga, bagus. Masya Allah, mantap-mantap kalian ya. MTS Al-Quran A, Masya Allah, bagus. Oke ya, A, bagus ya. Baik, cukup nak. Dan jawabannya betul A. Ya, jawabannya betul A. Betul A. Bagus berarti ini ya. Kenapa A? Rotinya semuanya 4 tambah 6 berapa nak? 10. 10. Masing-masing karena bagi 3 masing-masing dapat berapa? 3. 1/3. Itu harganya 20.000. Ya, itu harganya 20.000. 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10. 10/3 hasilnya 20.000. Coret nolnya ya. Maka kesimpulannya 1 kue, 1 roti harganya 6.000. 6.000 ya. 6.000 1 roti. Makanya wajar orang ketiga dia makan 3/4 kue, bayarnya 20.000. Orang yang pertama dia bawa 4 kue. Berarti dia totalnya 6 kali 4. Dia punya modal 24.000. Padahal dia makannya 20.000. Berarti dia masih punya saldo 4.000. Orang yang kedua punya modal 6 kue. Maka totalnya 36.000. Dia modalnya 20.000. Makannya 20.000. Maka dia masih punya tabungan 16.000. Maka jawabannya benar A. 4.000 dan 16.000. Bagus. Sebagian besar sudah jawabnya benar. Mantap. Lanjut soal yang kedua, anak. Soal yang kedua. Soal yang kedua lagi. Ya, ini sudah layak menjadi juara, insya Allah ya, juara. Nah, ini dia. Ini baru level berikutnya. Diketahui A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai AN, sampai sesuai kebutuhannya, adalah bilangan cacah. Sehingga 2 pangkat A 1 tambah 2 pangkat A2 tambah 2 pangkat A3 sampai 2 pangkat AN itu nilainya keluar 2023. Kalau A1 tambah A2 sampai AN itu dinyatakan sebagai X, maka dalam mushaf Al-Quran, X akan menunjukkan urutan dari surat, apakah surat Al-Jasiyah, apakah surat Al-Ahqaf, apakah surat Muhammad, apakah surat Al-Fat, atau surat Al-Hujarat. Baik nak, 5 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan.
Sudah ada yang menjawab? Ayo silakan. Al-Jasiyah itu keberapa ya? Al-Ahqaf ya keberapa? Muhammad keberapa ya? Al-Fat dan Al-Hujarat. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Sudah ada yang jawab? B. Ya, hebat-hebat ya. Masya Allah, mantap ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas ya. Karena yang digunakan adalah bilangan dengan basis 2. Bilangan dengan basis 2 ya. Bilangan berbasis 2. Nah ya, berbilangan berbasis 2. Maka bilangan itu kita bisa urutkan ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Makanya saya minta tolong dihafal nih ya. 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, dan 2 pangkat 10. Ya, minimal seperti itu ya. 2 pangkat 0 itu 1. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2, 1024, 2 pangkat 11, 2048. Tentu karena kebutuhan kita adalah 2023, maka kita belum menggunakan 2 pangkat 11 ini nggak sampai. Pastilah nak ya, pasti ya. Insya Allah pasti nak. Supaya dapat 2023, supaya peroleh 2023, itu wajib pakai 1024. Ya, wajib. Masih jauh sekali, masih 1000 lagi ya. Wajib pakai 512. Wajib ya. Wajib pakai 512 ya, wajib. Wajib pakai 256, harus. Harus pakai 128, harus. Nah, bentar ya. Ya, dekat-dekat nih. 128. Pertanyaan saya nak, 1024, 512, 256, 128 berapa jumlahnya? 1420. 1024 tambah 512 tambah 256 tambah 128 berapa jumlahnya? 1420. 1000 tambah 500 sudah 1500, tambah 200 1700, 1920 Ustaz, sorry. Ya, nah 2023 sudah 1000 berapa? 1000 berapa tadi? 120. 20. Nah, sedikit lagi.
1920 tambah berapa nak? Jadi 2023 tambah berapa? 103. Tambah 103, maka wajib ada 64. Wajib ada 32. Kita butuhnya nak, kita butuhnya 103 lagi. 64 tambah 32 berapa? 96. 96. 96 dikit lagi. 96 ke 103 tambah 7. Tambah 7. Kalau tambah 7 berarti nggak perlu 8. 124. Siang Tambah 124. 1 tambah 2 tambah 4. ya 4 tambah 2 tambah 1 gitu ya. Kesimpulannya apa nak? Kesimpulannya yang kita pakai yang pertama adalah 2 pangkat 0. Ya, 0 yang pertama, 0. Kemudian 2 pangkat 1. Hanya duanya 1 ya. Kemudian 2 pangkat 2, 2. Kemudian yang kita pakai 2 pangkat berapa jadi 32? 2 pangkat 5. berapa? 5. Kemudian 6, 7, 8, 9. Terakhir yang kita pakai 10. Berapa jumlahnya? 10 tambah 1. 11. Tambah 9. 20. 8 tambah 2. 20. 30. 30 tambah 5. 35. Tambah 6. 41. Tambah 7. 48. Maka urutan 48 adalah urutan dari 48. 48. Al-Jasiyah berapa? 45. Al-Ahqaf 46, 46. Muhammad 47, 47. Al-Fat 48, 48. Al-Hujarat. 49, Maka jawabannya apa? Hah? A, B, C atau D? Ya, jawabannya D, 48. Ini nak memang ya karakteristik soal dari soal-soal matematika terintegrasi itu ya. Matematikanya sudah bisa plus kemampuan dari pemahaman agamanya juga ditekankan. Baik sekalian, anak-anak sekalian ya, alhamdulillah saya bahagia sekali ya bisa belajar bersama-sama kalian ya. Kita sudah belajar nak sampai 4 hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Alhamdulillah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kegiatan ini sudah kita selesaikan dengan sempurna ya. Sempurna. Insya Allah tinggal kemudian videonya saja akan saya share ya. Besok masih ada pembelajaran lagi untuk kemampuan bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan motivasi, insya Allah ya. Tentu nak selama saya menyampaikan ini ada tutur kata saya yang kurang baik ya mungkin. Kemudian ada mungkin kesilapan, kekurangan. Saya mengucapkan permohonan maaf ya. Mudah-mudahan Anda semua menjadi lebih baik, semuanya bisa menjadi juara ya. Minimal menjadi kebanggaan untuk orang tua dan keluarga besar ya, serta sekolah. Ya, saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ya, Ustaz. sama-sama nak ya. Masih, Makasih Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Satu sel lagi, ya nggak ngapa-ngapain, biasa aja lagi.